Semansa News, informasi terkini bersama kami. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Wilta Antari bisa menemani pemirsa dalam program Semansa News. Edisi kali ini 26 Mei 2025. Adapun beberapa berita yang telah kami rangkum dalam sepekan kemarin, diantaranya SMA Negeri 1 Seririt asah potensi diri melalui pelatihan MC dan keprotokolan. Tim kesenian Semansa bersama komunitas Jagra Santi ngayah di Pura Segara Rupa. SMA Negeri 1 Seririt laksanakan upacara peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-117 dan SMA Negeri 1 Seririt mantapkan komitmen pengelolaan sampah lewat audiensi dengan Ketua TP PKK Provinsi Bali, serta SMA Negeri 1 Seririt menjadi tuan rumah sosialisasi Juknis SPMB 2025-2026. Dalam upaya meningkatkan pemahaman siswa, pendidik, dan tenaga kependidikan dalam bidang keprotokolan, SMA Negeri 1 Seririt menggelar pelatihan keprotokolan dan Master of Ceremony atau MC yang berlangsung di Ruang Kegiatan Guru atau RKG pada Senin 19 Mei kemarin. Kegiatan ini diikuti oleh 50 peserta yang terdiri atas guru, pegawai, dan siswa yang tergabung dalam tim keprotokolan SMA Negeri 1 Seririt. Ngurah Putu Wiswayana SPD MPD selaku Kepala SMA Negeri 1 Seririt dalam sambutannya menekankan pentingnya pemahaman keprotokolan dalam mendukung keberhasilan sebuah acara. Sidang Dewan Senat selevel SMK, benar nggak begitu? Nanti itu menjadi diskusi ya. Karena ini tidak sembarangan ya, sekolah SMK dan itu sudah viral dan banyak komentar. Ada yang mendukung. Pelatihan ini menghadirkan narasumber dari Universitas Pendidikan Ganesha atau Undiksa, yaitu Dr. Kadek Wirahayuni SPD MPD CPPS CMC yang dikenal sebagai pakar keprotokolan dan public speaking yang berpengalaman di berbagai kegiatan dan acara besar. Sesi diskusi menjadi salah satu bagian yang paling menarik dalam kegiatan ini. Antusias peserta begitu terlihat, baik dari siswa maupun guru, yang aktif mengajukan berbagai pertanyaan seputar keprotokolan dan dunia Master of Ceremony atau MC. Suasana interaktif ini membuat penyampaian materi terasa lebih hidup dan mudah dipahami. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan piagam kepada narasumber dan sesi foto bersama kepada seluruh peserta. Pelatihan ini diharapkan dapat menjadi bekal awal bagi para peserta untuk memahami dan mempraktikkan keprotokolan secara profesional, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Tim kesenian Semansa kembali melaksanakan ngaturan ngayah serangkaian puja wali di Pura Segara Rupa pada hari Minggu 18 Mei kemarin. Pada kesempatan kali ini, bersama komunitas seni Jagra Santi menampilkan dua kesenian, yaitu seni karawitan atau seni tabuh, dan juga beberapa tarian seperti tari Selat Segara, tari Condong, tari Rejang Sari, dan juga tari pendet yang dibawakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Seririt. Ketua Tim Pengempon Perahyangan SMA Negeri 1 Seririt setelah ditemui di sekolah, Ikadek Maharjaya SPD, mengatakan bahwa kegiatan ini telah terjalan sejak tahun-tahun sebelumnya, di mana kegiatan ini diikuti oleh guru, pengempon, dan juga anak-anak dari komunitas seni Jagra Santi. Ini juga merupakan bentuk implementasi dari profil pelajar Pancasila, di mana mencakup elemen utama yang berpaku pada Tuhan Yang Maha Esa. Melalui kegiatan ini, diharapkan semakin dapat meningkatkan serada dan bakti melalui praktek keagamaan. Dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-117, SMA Negeri 1 Seririt melaksanakan upacara bendera pada Selasa 20 Mei kemarin. Upacara ini diikuti oleh guru, pegawai, dan seluruh siswa. Bertindak sebagai pembina upacara, Babinsa Kelurahan Seririt, Serda Made Sumitra. Dalam amanatnya, Serda Made Sumitra membacakan sambutan Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia yang bertajuk Menuju Kebangkitan Nasional yang Bersahaja, Berpihak, dan Berkelanjutan. Dalam sambutan tersebut ditegaskan bahwa kebangkitan bangsa adalah semangat yang terus hidup dan relevan. Pemerintah mengajak seluruh rakyat menjaga semangat itu melalui pembangunan yang merata, adaptif terhadap zaman, dan berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan. Dengan landasan sejarah dan visi masa depan, Indonesia melangkah mantap menuju kemajuan yang adil, kuat, dan beradab.
Selain membacakan naskah sambutan dari Menteri Komunikasi dan Digital, Serda Madi Sumitra juga menyampaikan beberapa pesan penting kepada siswa. Ia menekankan bahwa generasi muda adalah generasi penerus yang menikmati kemerdekaan hasil perjuangan para pahlawan, dan kini memiliki tanggung jawab untuk mengimplementasikan semangat kebangkitan nasional dalam tindakan nyata. Yang juga tercermin dalam setiap langkah kebangkitan nasional dalam negeri Indonesia menapaki jalur pembangunan yang tidak semata terfokus pada pertumbuhan ekonomi, memastikan setiap kebijakan ruang bagi kemajuan yang adil dan merata. Dalam 150 hari pertama pemerintah Presiden Prabowo Gibran dan Kabinet Merah Putih, kami memulai langkah-langkah yang berasal dari hal-hal yang paling mendasar dari kebutuhan yang paling besar. Dengan dilaksanakan upacara ini, diharapkan seluruh warga sekolah semakin memahami makna kebangkitan nasional serta semakin termotivasi untuk berkontribusi dalam kemajuan bangsa Indonesia. SMA Negeri 1 Seririt menetapkan komitmen pengelolaan sampah lewat audiensi dengan Ketua TP PKK Provinsi Bali. SMA Negeri 1 Seririt menjadi tuan rumah sosialisasi Juknis SPMB 2025-2026. Dalam mendukung program pelestarian lingkungan atas pengelolaan sampah berbasis sumber dan inovasi tebu modern di lingkungan sekolah, Kepala SMA Negeri 1 Seririt, Ngurah Putu Wiswayana SPD MPD melakukan audiensi dengan Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Bali sekaligus Duta Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber Pelemahan Kedas atau PSBS Padas, Nyonya Putri Swastini Koster yang bertempat di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Jaya Sabah, Denpasar, Selasa 20 Mei kemarin. Dalam audiensi tersebut, Kepala SMA Negeri 1 Seririt, Ngurah Putu Wiswayana SPD MPD, menyampaikan bahwa kehadiran tebu modern merupakan bentuk konkret pendidikan karakter melalui praktik langsung dalam menjaga lingkungan dan budaya. Menanggapi hal itu, Nyonya Putri Koster menyampaikan apresiasi terhadap semangat warga sekolah yang menerapkan pemilahan dan pengelolaan sampah. Ia juga memuji atas terciptanya tebu modern sebagai ruang edukatif dan ekologis yang menggabungkan kearifan lokal dengan teknologi sederhana. Lebih lanjut, hasil audiensi tersebut juga menghasilkan beberapa poin penting sebagai tindak lanjut di tingkat sekolah. Di antaranya, sekolah diharapkan memiliki alat pencacah sampah dan menambahkan cairan EM4 untuk mempercepat penguraian organik. Pohon-pohon besar di lingkungan sekolah juga diharapkan memiliki galian di bawahnya sebagai tempat pembuatan humus. Untuk kantin sekolah, dianjurkan menerapkan sistem tong edan, di mana sisa makanan langsung dimasukkan dan diberi cairan M4 setiap kali digunakan. Kantin juga wajib melakukan kontrol terhadap makanan yang dijual. Siswa pun didorong untuk mulai membangun tebu di rumah masing-masing sebagai pembiasaan lingkungan berkelanjutan. Sebelum menutup sesi audiensi, Nyonya Putri Koster mengatakan berencana akan mengunjungi SMA Negeri 1 Seririt untuk memberikan penguatan dan melihat langsung implementasi tebu modern. SMA Negeri 1 Seririt menjadi tuan rumah kegiatan sosialisasi petunjuk teknis atau Juknis SPMB yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga atau Disdikpora Provinsi Bali pada Selasa 20 Mei kemarin. Kegiatan ini bertempat di Aula SMA Negeri 1 Seririt, diikuti oleh Dinas P3A Provinsi Bali, BPMP Provinsi Bali, Kepala SMK Sebuleleng, Kepala SMP, Ketua Komite, serta Ketua OSIS Sebuleleng Barat. Sementara itu, Gusti Ngurah Kama Wijaya ST, MSI, selaku Kepala Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Layanan Teknologi Pendidikan, menjelaskan secara rinci ketentuan Juknis SPMB. Untuk jenjang SMA, jalur penerimaan terbagi sebagai berikut. Jalur domisili 30%, jalur afirmasi 30%, jalur mutasi 5%, serta jalur prestasi 35% yang meliputi jalur ranking nilai rapot 10%, jalur prestasi akademik 10%, jalur prestasi olahraga 5%, jalur prestasi seni, budaya, bahasa, non-akademik atau non-Bali lainnya 5%, jalur prestasi seni budaya Bali 3%, dan jalur kepemimpinan 2%. Sementara untuk jenjang SMK, pembagian jalur adalah sebagai berikut. Jalur domisili 8%, jalur afirmasi 30%, jalur mutasi 2%, serta jalur prestasi 60% yang meliputi jalur ranking nilai rapot 40%, jalur prestasi akademik 5%, jalur prestasi olahraga 5%, jalur prestasi seni, budaya,
bahasa, non-akademik atau non-Bali lainnya 5%, jalur prestasi seni, budaya Bali 3%, dan jalur kepemimpinan 2%. Sementara itu, Ninengah Nuadi SPD MPD selaku perwakilan dari Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP Bali bersama Wayan Merta Adi selaku staf Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali atau Dinsos PPPA menekankan pentingnya memahami ketentuan seleksi serta menyampaikan jadwal pelaksanaan SPMB untuk tahun pelajaran 2025-2026. Kemudian, Ketut Sutaya SPD selaku perwakilan Ketua MKKS SMK Kabupaten Buleleng mengingatkan pentingnya meneruskan hasil sosialisasi ini kepada orang tua dan siswa. Kegiatan ditutup dengan sesi diskusi yang berlangsung antusias dan ditutup dengan foto bersama. Semoga melalui sosialisasi ini, masyarakat dapat memahami juknis pendaftaran dan lembaga pendidikan dapat mempertegas ketentuan seleksi dalam pelaksanaan SPMB 2025-2026. Baik pemirsa, demikian berita sepekan kali ini. Saya Wilta Antari pamit undur diri. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangsar News, informasi terkini bersama kami.